Halo, hai, dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata kuliah sejarah lokal. Kita akan membahas tentang satu perahu dua arah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarikat Islam di wilayah Indonesia, yakni di Sumatera serta di Jawa, di mana syarikat Islam ini pada masa itu terpecah menjadi dua, yakni Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Nah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di Batavia pada saat itu masih sangat tradisional sekali, dan di situ banyak sekali pedagang-pedagang yang sedang melakukan kegiatan perekonomian. Tidak dipungkiri bahwa kegiatan perekonomian menjadi urat nadi kehidupan bangsa Indonesia pada saat itu, dan oleh karena itu Syarikat Islam yang sebelumnya Syarikat Dagang Islam dibentuk untuk membendung bagaimana pedagang-pedagang timur asing atau Tionghoa itu tidak terlalu memonopoli perdagangan di Nusantara pada saat itu. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai syarikat Islam lokal di Indonesia pada saat itu, kita akan simak penjelasan dari Bapak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. So, check this out. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan kali ini dengan tema satu perahu dua haluan. Apa sebenarnya maksud dari tema pada pertemuan kali ini? Hai, saya Septa Rahadian. Anda dapat menemukan saya di https:/campsite.bio/septa_rahadian. Pertama, itu adalah pertemuan pertama PKI Banten. Banten dan Sumatera Barat terkenal sebagai wilayah Islam ortodoks, namun pernah melawan otoritas kolonial di bawah bendera komunisme. Michael C. Williams dalam Arid dan Bulan Sabit, pemberontakan komunis 1926 di Banten, menyebutkan bahwa bagaimana cara meraih simpati warga Banten. Kemudian, orang Banten dikenal sebagai penganut agama Islam yang ortodoks. Dan yang ketiga, masih menempatkan pewaris Kesultanan Banten pada posisi yang terhormat. Nah, pada saat ini muncullah sebuah pendapat bahwa Banten sudah saatnya memulai revolusi. Menurut Else Ansari, bahwa mau tak mau membuat PKI menyesuaikan dengan kenyataan masyarakat Banten. Untuk menggerakkan Banten yang dikenal hanya menerima orang-orang asli Banten sebagai kawan seperjuangan, maka ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, hanya orang-orang yang menak dan telah jadi komunis yang dikirim ke sana. Nah, untuk meraih simpati dari kalangan Islam, PKI menugaskan Ahmad Basaif, seorang Arab Banten yang fasih berbahasa Arab. Jadi pada masa itu tidak mudah bagi PKI untuk masuk ke dalam struktur sosial masyarakat Banten, dikarenakan masyarakat Banten itu adalah tidak mudah untuk mendapatkan simpati dan dikenal sebagai penganut agama Islam yang ortodoks. Ortodoks itu berarti dia paten atau sesuai dengan ajaran yang diberikan. Bergabungnya kaum agamawan di Banten dalam PKI tak lepas dari konflik internal syarikat Islam. Tidak hanya di tingkat kepengurusan pusat syarikat Islam, tetapi juga di tingkat lokal Banten. Nah, ketua SI Banten yang dipimpin oleh Hasan Jayadiningrat adalah saudara lelaki ahli sejarah Banten.
Di bawah kepemimpinan Hasan Jayadiningrat, SI menjadi organisasi moderat yang tak memberikan tempat bagi ulama dan jawara Banten. Menurut Michael Williams dalam buku Arif dan Bulan Sabit ini, syarikat Islam di tangan Hasan telah gagal menjadi sandaran pengharapan bagi orang-orang Banten yang menghendaki perubahan dalam kehidupan. Menurut Sartono Kartodirjo dalam buku Pemberontakan Petani Banten, kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten yang terpuruk sejak abad ke-19 serta masuknya pengaruh barat dalam tata pemerintahan, bencana alam, gagal panen dan tingginya angka pajak membelit kehidupan orang Banten. Masih menurut Michael Williams, pecahnya syarikat Islam menjadi dua, yakni SI merah dan putih, hampir tidak mempengaruhi apapun dalam masyarakat Banten. Justru pertumbuhan PKI di Banten secara efektif merombak kondisi isolatif wilayah ini. Pada tahun 1920, tampuk kepemimpinan SI Banten dipegang oleh Ahmad Khatib. Di tangannya, radikalisme syarikat Islam mulai tumbuh. Hingga dia mengeluarkan sebuah statement, bila melindungi agama adalah salah satu tujuan PKI, maka saya pun sepakat. Nah, kita bergeser ke Sumatera Barat, tepatnya di Tanah Minang, yakni Minang Kiri yang menentang. Tokoh yang berperan membawa dan mengembangkan PKI di Sumatera Barat adalah Haji Datuk Batuah. Setelah lulus SD, dia melanjutkan pendidikan di Mekah selama 6 tahun. Sekembalinya dari Mekah, dia menjadi murid Haji Rasul ayah Buya Hamka. Ini adalah roadmap dari Haji Datuk Batuah. Tahun 1923, Haji Datuk Batuah mengadakan perjalanan keliling Sumatera dan Jawa. Hingga ketika beliau di Jawa, bertemu dengan para pemimpin PKI termasuk Haji Muhammad Misbah. Selain bertemu Haji Muhammad Misbah yang anggota Syarikat Islam berpengaruh di Surakarta, Haji Misbah juga berpendapat dengan memilih bergabung dengan komunis, berarti dia membuktikan keislaman yang sesungguhnya. Nah, tokoh Misbah inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap Datuk Batuah. Pandangan Haji Misbah menarik minat Datuk Batuah. Sekembalinya ke Sumatera, dia menyebarkan pandangan itu di perguruan Sumatera Tawalib, yakni menyuarakan kesamaan antara Islam dan komunisme. Tunggu dulu, jangan teman-teman salah dalam berspekulasi. Apa yang disamakan antara Islam dan komunisme? Kesamaan dalam hal perjuangan menentang kapitalisme dan kolonialisme. Setelah penangkapan orang-orang radikal di Sumatera Tawalib, sekolah rakyat didirikan di Padang Panjang mengikuti pola sekolah yang didirikan Tan Malaka di Semarang. Organisasi kepemudaan PKI seperti Syarikat Rakyat dan Barisan Muda berkantor pusat di Sekolah Rakyat. Basis utama PKI dan Syarikat Rakyat di Padang Panjang adalah sekolah-sekolah, khususnya di perguruan agama modernis. Gerakan komunis juga tumbuh di Silungkang. Ada Saudagar Sulaiman Labai mendirikan cabang Syarikat Islam di Silungkang. Sebagian besar anggotanya ikut dengan para pemimpinnya menjadi anggota komunis. Di Padang, Sultan Said Ali mendirikan PKI pada tahun 1923. Padang tetap penting bagi gerakan komunis, sebab PKI menargetkan kota ini sebagai pusat pengembangan komunis di Sumatera Barat. Menurut Kahim, gerakan komunis di ketiga pusat utama di Sumatera Barat ini saling bertalian.
di mana di Padang Panjang dengan para ulama dan murid perguruan Islam, di Silungkang itu para saudagar dan pengusaha kecil, sedangkan buruh tambang di Sawalunto merupakan tiga kesatuan gerakan komunis yang ada di Sumatera Barat. Nah, antara Islam dengan komunisme ini bertemu di jalan. Nah, kenapa konsepnya itu adalah ketemu di jalan? Peristiwa pemberontakan PKI di Banten tahun 1926 menunjukkan adanya pertemuan kepentingan yang sama antara Islam dan komunisme. Gerakan tarekat di Banten menjadi landasan perang Sabil terhadap kekuasaan kolonial yang asing dan kafir, sementara kaum komunis memandang pemerintah kolonial wujud dari kekuasaan kaum modal di Indonesia. Terima kasih. Silakan. Bagi teman-teman yang kurang jelas atas penjelasan yang sudah saya sampaikan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.